kebanggaan, keharuman nama bangsa Indonesia dalam kancah persepakbolaan dunia. Dan ini akan menjadi berita gembira bagi kita semua dan Indonesia bisa tampil di Piala Dunia yang akan datang. Kita berdoa bersama untuk tim Indonesia. Kalau naturalisasi itu PSSI memetakan dulu mana pemain yang kita lihat punya darah Indonesia ataupun yang kita butuhkan. Alasan Mees Hilgers dan Eliano Reijers ambil sumpah WNI di Belanda. Mees Hilgers dan Eliano Reijers akan disumpah di KBRI Den Haag. Petugas Kemenkumham Indonesia dikirim ke Belanda. Pemerintah Indonesia melakukan percepatan dalam proses pemberian kewarganegaraan untuk dua calon pemain timnas Indonesia, Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijers tinggal diputuskan di rapat paripurna DPR pada Kamis, 19 September 2024, penerbitan keputusan Presiden, Kepres, dan pelantikan di kantor wilayah. Kanwil, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Menteri Hukum dan Pertahanan Keamanan RI, Supratman Andi Aktas, mengonfirmasi bahwa sumpah kedua pemain tersebut akan dilakukan di KBRI Den Haag. Untuk dua calon pemain timnas Indonesia, satu tahapan terakhir pengambilan sumpah kewarganegaraan, berhubung mereka masih berada di tempat di klub, langkah tercepat adalah memberangkatkan petugas. Pengambilan sumpah di KBRI Den Haag, Jakarta. Supratman mengejar deadline. Mees Hilgers dan Eliano Reijers sudah harus menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan telah menjalani perpindahan federasi paling lama pada 24 Oktober 2024 demi didaftarkan untuk membela timnas Indonesia. Pada 20 hingga 24 September 2024, kami masih ada waktu 45 hari untuk mencoba mendaftarkan. Kalau lewat dari 24 September 2024, mereka tidak bisa bermain pada Oktober 2024, ungkap Erick Thohir. Eliano Reijers pun tampak kagum dengan cepatnya proses naturalisasi dirinya dan Mees Hilgers. Pemain berusia 23 tahun itu pun sampai mengunggah di Instagram. Dalam jangka waktu 8 hari, ujar Eliano Reijers melalui Instagram, Oktober bisa debut. Cepatnya proses naturalisasi Eliano Reijers dan Mees Hilgers bukan tanpa alasan. Kedua pemain itu diharapkan segera membela timnas Indonesia. Diketahui, timnas Indonesia akan menjalani dua laga krusial, Oktober mendatang. Tim asuhan Shin Tae-yong akan dua kali menjalani laga tandang, yakni ke markas Bahrain dan Cina dalam lanjutan R3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mees Hilgers sudah diproses naturalisasi, kini pemain keturunan 69,53 miliar rupiah kirim kode menyusul. Bek keturunan yang main di FC Twente, Mees Hilgers dipastikan akan menjalani proses naturalisasi usai salaman dengan Ketum PSSI, Erick Thohir. Menariknya, setelah Mees Hilgers segera menjadi calon pemain timnas Indonesia, bek keturunan lain seharga 69,53 miliar rupiah yaitu Kevin Dix memberikan kode. Hal itu diketahui dari postingan Ragnar Oratmangoen yang membagikan selebrasi usai menjebol gawang Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam postingan tersebut, Kevin Dix turut berkomentar. Ia merespons postingan Ragnar dengan emoji tepuk tangan. Sontak komentar Kevin Dix langsung menjadi sorotan warganet hingga disukai sampai 10.000 kali serta mengundang banyak komentar. Nama Kevin Dix sendiri adalah pemain keturunan Grade A. Sebab, ia punya pengalaman mentereng di Eropa, pemain yang bisa bermain di posisi bek tengah dan kanan ini berkarier di FC Copenhagen. Ia bahkan sudah mencicipi kompetisi Liga Champions.
Sama seperti Hilgers, pemain berusia 27 tahun ini juga sempat dirumorkan menjalani naturalisasi di era Jordi Amat dan kawan-kawan, tapi sayang prosesnya tidak dilanjutkan. Menarik dinantikan apakah setelah Hilgers memutuskan untuk dinaturalisasi, maka Kevin Dix bakal segera menyusul untuk menambah kualitas lini belakang timnas Indonesia. Sejumlah pemain keturunan di Eropa berbondong-bondong menyatakan keinginannya untuk tampil bagi timnas Indonesia. Sebelumnya, banyak pemain keturunan Indonesia di Eropa yang justru menolak tawaran naturalisasi untuk memperkuat tim Garuda. Hal ini tidak terlepas dari fenomena para pemain keturunan di Eropa yang sukses bersama timnas Indonesia saat tampil di Piala Asia 2023 lalu. Maka dari itu, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menyambut keinginan baik tersebut dengan bakal berkunjung ke Belanda untuk mencari pemain keturunan yang berkarier di sana. Jairo Riedewald menyatakan minatnya untuk tampil bagi timnas Indonesia di media sosial Instagramnya. Ia memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Ambon. Namun, pemain Crystal Palace itu sebelumnya sudah pernah bermain untuk tim senior Belanda dan artinya peluang Jairo Riedewald untuk dinaturalisasi timnas Indonesia sangat kecil. Akun Instagram @halfblood_Indonesia yang membagikan jawaban Jairo Riedewald saat ditanya kemungkinan membela Indonesia. Respons dari pemain berdarah Suriname Indonesia itu sudah didapat. Selalu mungkin. Biar waktu yang menjawab, kata Jairo Riedewald saat menjawab pesan. Tapi, PSSI harus cermat untuk menaturalisasi Jairo Riedewald. Pemain 27 tahun itu sudah pernah membela Belanda 3 kali di kualifikasi Piala Eropa pada 2015. Jairo merupakan anak dari seorang ayah asal Suriname. Dia mempunyai garis keturunan Indonesia dari ibunya. Sebagai pemain jebolan Akademi Ajax, Jairo Riedewald sempat memperkuat The Amsterdammers pada rentang 2013 sampai 2017. Saat itu, Frank de Boer yang menjadi pelatih Ajax. Saat Frank de Boer pindah ke Crystal Palace, Jairo Riedewald juga dibawa. Sudah memperkuat tim London itu sejak 2017. Bersama The Eagles, Jairo sudah bermain sebanyak 75 kali dengan sumbangan 2 gol. Proses naturalisasi Ula Romeni semakin terlihat nyata dengan berbagai indikasi yang bisa memuaskan dahaga Shin Tae-yong akan seorang mesin gol di timnas Indonesia. Shin Tae-yong telah menantikan hadirnya seorang bomber di skuad Garuda sejak lama, lantaran posisi striker masih belum bisa dibilang aman hingga kini. Sang pelatih asal Korea Selatan bahkan mendatangkan seorang pelatih striker dari negeri asalnya, Yeom Ki-hun, pada Agustus ini. Timnas Indonesia memerlukan kualitas yang lebih baik untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan striker adalah salah satu departemen yang mendesak untuk segera ditingkatkan. Sebab, skuad Garuda akan berhadapan dengan tim-tim yang jauh lebih kuat seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Sementara itu, di Belanda, ada seorang penyerang yang bermain untuk FC Utrecht di kasta tertinggi Eredivisie pada saat ini. Dialah Ula Romeni yang sudah dikaitkan sejak lama dengan PSSI dan bahkan pernah mengaku berkomunikasi dengan Erick Thohir beberapa bulan lalu. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pembicaraan dilaksanakan melalui Facetime bersama agen saya, kata Ula Romeni, dilansir dari Voetbal Primeur. Saya menyampaikan kepada Ketua Umum PSSI dan mereka mengatakan apa yang mereka inginkan. Mereka inginkan saya untuk timnas Indonesia dan saya mendengarkan apa yang disampaikan. Semenjak saat itu, sederet pertanda positif mengikuti Ula Romeni, seakan dirinya semakin dekat dengan timnas Indonesia. Pada awal Agustus ini, FC Utrecht menjalani laga uji coba kontra Venezia, tim asal Italia yang dibela oleh pemain timnas Indonesia Jay Itzes. Di sela-sela laga tersebut, Romeni terlihat foto bareng bersama dua penggawa timnas Indonesia, Jay Itzes dan Ivar Jenner, yang merupakan rekan setimnya di FC Utrecht. Kemudian, pada Rabu, 14 Agustus 2024, kemarin, pertanda semakin kuat karena akun Instagram Romeni telah di-follow oleh Erick Thohir. Diperkirakan debut di Timnas Indonesia Oktober mendatang, DPR janji kebut proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijers.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, bakal mengebut proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijers agar memperkuat timnas Indonesia. Anggota Komisi 10 DPR RI, Johar Arifin, memastikan pihaknya akan segera memproses berkas Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Kedua pemain ini diproyeksikan sudah tersedia pada Oktober nanti. Pasalnya, timnas Indonesia akan bertanding melawan Bahrain dan Cina pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo sempat menerangkan bahwa sidang antara DPR RI dan Kemenpora paling cepat diselenggarakan pada 17 September. Johar Arifin secara umum Komisi 10 DPR RI akan mendukung hal ini. Apalagi, pemain itu akan membela timnas Indonesia di ajang internasional. Mereka tidak akan menghambat proses itu demi mempercepat selesainya berkas Mees dan Eliano. Siapa saja mau mempertahankan nama bangsa kita kan kita tentu sangat gembira. Ada orang mau mempertahankan merah putih. Ada yang mempertahankan Garuda Pancasila di dadanya itu. Ya, harus kita sokong, kata Johar Arifin dikutip dari kanal YouTube DPR RI. Mantan Ketua PSSI periode 2011 hingga 2016 ini menambahkan, Komisi 10 akan segera memproses saat berkas kedua pemain ini tiba. Mereka akan melakukannya sesuai dengan prosedur yang berlaku saat ini. Tentunya, itu membutuhkan waktu dan dia berharap bisa dilaksanakan dengan baik, kita bantu dan kita menunggu prosedur. Begitu sampai di Komisi 10 nanti pimpinan dan anggota akan membahas itu. Dalam menyelesaikan sesuai prosedur, tidak ada masalah, dilanjutnya. Mewakili Komisi 10, Johar berjanji akan memberikan yang terbaik untuk kebutuhan timnas. Apalagi, hadirnya Mees dan Eliano akan menjadi hal positif bagi timnas Indonesia. Selain itu, mereka diharapkan bisa menambah kekuatan skuad Garuda yang bertarung di kualifikasi Piala Dunia. Dua calon pemain timnas Indonesia, Mees Hilgers dan Eliano Reijers bertukar jersey klub setelah pertandingan Eredivisie 2024-2025, Sabtu, 14 September 2024. Dua pemain yang akan segera menjalani naturalisasi menjadi WNI berlaga di sana. Mees Hilgers membela FC Twente. Klub itu menjamu Eliano Reijers dan kawan-kawan dari PEC Zwolle. Pertandingan yang digelar di markas FC Twente, Stadion De Grolsvesten itu berlangsung dengan seru. Kedua tim pada akhirnya berbagi skor 1-1. PEC Zwolle unggul lebih dulu melalui gol dari Dylan Vente pada menit ke-8. Sam Stein menyelamatkan tuan rumah dari kekalahan berkat golnya di menit ke-64. Hasil ini membuat Mees Hilgers dan kawan-kawan tertahan di posisi ke-10 dengan 5 poin. Sementara PEC Zwolle ada di posisi ke-12 dengan 4 poin. Usai pertandingan, Mees dan Eliano bertukar jersey. Eliano membagikan foto jersey Mees di Instastory-nya. Proses naturalisasi kedua pemain berdarah Indonesia-Belanda itu dikabarkan bakal segera rampung. Hal itu dipastikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Syaifudian, yang menyebut sidang naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijers akan digelar pada Selasa, 17 September 2024. Apabila berjalan sesuai rencana, Mees Hilgers dan Eliano Reijers berpeluang besar tampil ketika Garuda menghadapi Bahrain dan Cina mendatang. Kehadiran keduanya tentu akan berdampak positif bagi tim Merah Putih. Mees dan Eliano diharapkan sudah bisa membela timnas Indonesia saat dua kali bermain away dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Oktober nanti. Saat ini, Mees Hilgers masih berusia 23 tahun. Dia adalah bek tengah andalan klub liga level tertinggi Belanda, FC Twente. Sementara itu, Eliano Reijers juga masih berusia 23 tahun. Pemain PEC Zwolle ini bisa memainkan banyak posisi, terutama di kedua sisi sayap. Media Belanda tegaskan ada 5 pemain keturunan yang segera perkuat timnas Indonesia. Ada Pascal Struij. Sebanyak 5 pemain yang dimaksud adalah Mauro Zijlstra, FC Volendam U21, Ula Romeni, FC Utrecht, Jairo Riedewald, Royal Antwerp FC, Kevin Dix, FC Copenhagen, dan Pascal Struij, Leeds United. Meski begitu, butuh usaha keras bagi PSSI untuk mendapatkan jasa pemain-pemain berdarah Belanda Indonesia ini. Sebab, tak mudah meyakinkan nama-nama di atas untuk meninggalkan paspor Belanda dan beralih menjadi Indonesia. Ini cukup spesial karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain Mauro Zijlstra. Saya tahu Jairo Riedewald salah satunya dan sedang dalam proses. Mereka, PSSI, sedang mengusahakannya dan dia, Jairo Riedewald,
Semakin positif tentang itu dan saya pikir itu, Jairo Riedewald menjadi WNI, akan terjadi, jika salah seorang host di podcast Garapan. Voetbal Primeur, Kevin Dix juga mungkin akan bergabung juga, setidaknya dia masih mempertimbangkannya, dilanjut sang pembawa acara. Munculnya nama Pascal Struijk jadi yang paling mengejutkan. Medio 2020, bek Leeds United ini dikabarkan menolak tawaran timnas Belgia demi menunggu kesempatan membela timnas Belanda senior. Tentunya, mengejutkan jika Pascal Struijk bersedia membela skuad Garuda racikan Shin Tae-yong, dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa. Selanjutnya, jika nama-nama di atas benar bergabung, betapa kuatnya skuad timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong semakin percaya diri mengandalkan formasi andalannya, yakni 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang ditempati Martin Paes. Selanjutnya 3 bek sejajar ada Maes Hilgers, Jai Itzes, dan Pascal Struijk. Lanjut ke posisi wing bek kanan ada Kevin Dix dan Kelvin Verdonk di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral ada Tom Haye dan Jairo Riedewald. Bagaimana untuk pengisi lini depan? Ula Romeni akan bertugas sebagai winger kanan dan Eliano Reijnders, winger kiri. Untuk posisi penyerang tengah diisi Mauro Zijlstra. Profil Jairo Riedewald, pemain keturunan yang pasang bendera Indonesia. Ex-pemain Crystal Palace, Jairo Riedewald jadi perbincangan usai seperti mengirim kode bakal membela timnas Indonesia usai memasang bendera Indonesia di akun Instagram pribadinya pada Selasa. 27/8. Berikut profil Jairo Riedewald. Jairo Riedewald sempat mengutarakan ketertarikan membela timnas Indonesia pada Februari lalu. Kini namanya pun kembali jadi pembicaraan setelah pemain bertahan ini memasang bendera Indonesia di akun Instagram pribadinya. Selain berposisi utama sebagai gelandang bertahan, pemain dengan postur 182 cm itu juga bisa jadi bek tengah hingga bek kiri. Dengan kemampuan serta pengalamannya bermain di Eropa, Jairo Riedewald bisa menambah kekuatan di lini pertahanan timnas Indonesia. Jairo Riedewald adalah pesepak bola kelahiran Haarlem, Belanda, pada 9 September 1996. Ia punya garis keturunan Indonesia dari sang ibu. Sedangkan ayahnya keturunan Suriname. Karir sepak bolanya diawali di Akademi SV Overbos. Ia kemudian pindah ke Akademi Haarlem pada 2007. Setahun kemudian, Ajax Amsterdam menerima Riedewald. Ia bertahan lama di ibu kota Belanda hingga membela tim muda Ajax dari U17, U19, hingga U21. Pada 2014 jadi pembuktian Jairo Riedewald saat promosi ke tim utama Ajax kala dirinya berusia 18 tahun. Ia mendapat kepercayaan dari Ajax yang kala itu dilatih oleh Frank de Boer. Selama 3 musim di tim utama Ajax, Riedewald mengemas 93 penampilan dengan kontribusi 3 gol dan 3 assist di Eredivisie. Di usia yang baru 21 tahun, Riedewald menerima tawaran Crystal Palace untuk merumput di Premier League. Mahar 9 juta euro atau 153 miliar rupiah jadi biaya transfer Riedewald kala itu. Frank de Boer yang pindah melatih ke Crystal Palace adalah sosok yang membawa Riedewald menyeberang ke Liga Inggris. Walaupun Palace berganti-ganti pelatih seperti Patrick Vieira hingga Roy Hodgson, posisi Riedewald tidak tergantikan. Bersama Crystal Palace, Riedewald mencatat 96 pertandingan dengan catatan 3 gol dan 1 assist. Ia resmi hengkang dari Liga Inggris dan pindah ke klub Belgia, Royal Antwerp di bursa transfer musim 2024-2025. Dibocorkan media Belanda, Jairo Riedewald disebut dalam proses jadi pemain timnas Indonesia. Media asal Belanda, Voetbal Primeur, membocorkan gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald, dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Hal itu diungkapkan salah satu host di podcast Garapan Voetbal Primeur. Dalam podcast tersebut, mereka sedang mewawancarai calon penyerang timnas Indonesia, Mauro Zijlstra. Sang host pun berkata bahwa bukan hanya Mauro Zijlstra yang dalam proses naturalisasi menjadi WNI, tapi ada juga Jairo Riedewald. Dan ini cukup spesial karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain Mauro Zijlstra. Saya tahu Jairo Riedewald salah satunya dan sedang dalam proses. Mereka, PSSI,
sedang mengusahakannya dan dia semakin positif tentang hal itu, menjadi WNI, dan saya pikir itu, Jairo Riedewald menjadi WNI, akan terjadi, jika Jairo Riedewald benar didatangkan PSSI. Tentunya kabar baik bagi pencinta timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Jairo Riedewald dapat membantu kinerja Tom Haye secara maksimal di lini sentral. Ketika Tom Haye difokuskan mengalirkan bola ke depan, Jairo Riedewald dapat memainkan peran kotornya sebagai tukang jagal. Secara pengalaman, pemain 27 tahun ini tak perlu diragukan. Ia sempat membantu Ajax Amsterdam juara Liga Belanda 2013 hingga 2014. Jairo Riedewald juga sempat 7 tahun, 2017 hingga 2024, berkarier di Premier League bersama Crystal Palace. Jika dibutuhkan, Jairo Riedewald juga dapat diandalkan sebagai gelandang. Satu lagi, Jairo Riedewald juga sudah melempar kode di akun Instagramnya, Jriedewald. Ia memberi kode dengan menaruh bendera Indonesia di bio Instagramnya. Karena itu, menarik menanti gebrakan PSSI selanjutnya. Setelah Mees Hilgers dan Eliano Reijers yang diproses, adakah pemain keturunan grade A lain yang dinaturalisasi? Timnas Indonesia membutuhkan tambahan pemain berkualitas untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar.